Halo kawan, bagaimana kabarnya? Di video kali ini aku akan membahas salah satu film action yang berjudul Wrath of Man, yang dibintangi aktor Jason Statham. Film ini dirilis pada tahun 2021. Dan seperti biasa, kita langsung saja bahas alur ceritanya. Film ini diawali dengan adegan singkat sebuah mobil pengantar uang yang dirampok saat baru saja keluar dari kantor mereka. Dua orang petugasnya pun menuruti perintah si perampok untuk keluar dari mobil. Namun entah kenapa tiba-tiba tembakan pun terjadi. Dan dua orang petugas ini akhirnya terbunuh di lokasi. Singkat cerita, setelah beberapa minggu berlalu, seorang pria bernama Hill melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan jasa pengantar uang bernama Portico, di mana perusahaan inilah yang dirampok sebelumnya. Di sini dengan wajah tegangnya, ia mengikuti tes masuk ke perusahaan itu. Namun di dalam tes ini, Hill hampir saja gagal dalam beberapa percobaan. Seperti tes mengemudi yang menabrak, bahkan tes menembak yang kurang akurat. Tapi di akhir tes, dia berhasil lulus dengan nilai yang pas-pasan. Look at that. 70%. Just slipped in. Any less, we'd be doing this again. Nah, setelah diterima bekerja di sana, ia langsung mendapatkan pekerjaan pertamanya bersama dengan dua orang rekannya, yaitu Bullet dan juga Deb untuk mengantarkan sejumlah uang. Awalnya semua berjalan biasa saja, namun di hari kedua penugasannya, Bullet yang sedang mengambil uang di sana sedang disandra oleh kawanan perampok. Mengetahui hal ini, Deb pun langsung panik dan berencana untuk kabur. Tapi Hill dengan santai mengatakan ia akan menyelamatkan Bullet. Karena hal ini mereka pergi ke suatu tempat, di mana perampok itu sudah menunggu dan memerintahkan mereka untuk menyerahkan uangnya. Namun tiba-tiba Hill yang di awal hampir terlihat biasa-biasa saja mengeluarkan pistolnya dan dengan santainya menembak para perampok tepat di kepala mereka. Kemudian entah apa tujuannya, ia pun memeriksa wajah satu persatu perampok yang sudah ia bunuh. Cerita pun berlanjut keesokan harinya, saat dia diperiksa tentang apa yang terjadi oleh FBI. Dan setelah itu ia melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. 3 bulan berlalu hingga suatu hari perampokan kembali menimpanya. Tapi kali ini ada yang berbeda. Anehnya si perampok ini malah kabur melarikan diri tanpa mengambil uang sedikit pun. Begitu melihat wajah Hill yang keluar dari dalam mobil. Doors were open. What the fuck was it like? Kemudian waktu kembali ke masa lalu, tepatnya 5 bulan sebelumnya, di mana di sini Hill berencana pergi bersama anaknya bernama Dougie. Namun saat ingin masuk ke dalam mobil, dia mendapat telepon dari anak buahnya bernama Mike, yang tak lain adalah perampok yang kabur saat melihatnya. Ternyata di sini diketahui Hill adalah seorang mafia sekaligus bos suatu organisasi perampok kelas kakap di kota itu. Nah, saat ditelepon, ternyata mereka telah merencanakan sebuah perampokan. Tapi sialnya salah satu anak buahnya mengalami kecelakaan. Dan Hill harus menggantikan anak buahnya ini untuk mengawasi mobil yang akan mereka rampok. Karena terpaksa, Hill pun harus membawa anaknya untuk melakukan misi pengawasan ini. Kemudian ia pun pergi ke sana memarkirkan mobilnya dan berpura-pura membeli makanan untuk melihat kemana arah mobil sasarannya akan berbelok. Naasnya, tanpa ia ketahui, ternyata mobil itu dirampok kelompok lain tepat di depan mobilnya diparkirkan. Mengetahui hal ini, Hill langsung berlari untuk menyelamatkan anaknya. Namun sayang anaknya terlebih dahulu ditembak oleh si perampok. Kemudian Hill pun juga ikut ditembak dan terjatuh tak sadarkan diri. Singkat cerita, Hill berhasil selamat dan bangun dari koma. Tapi saat dia bangun, dia mendengar anaknya Dougie meninggal dunia akibat luka yang dideritanya. Merasa dendam karena anak satu-satunya telah tiada, Hill menyuruh anak buahnya untuk mencari kelompok mana yang melakukan perampokan saat itu. Bahkan ia juga bekerja sama dengan seorang agen petinggi FBI untuk mendapatkan nama-nama mafia yang ada di dalam kota. Nah, dari nama yang diberikan agen FBI ini, Hill mendatangi dan menginterogasi mereka untuk menemukan si pembunuh anaknya. Tapi setelah menginterogasi dan membunuh semuanya, ia masih belum bisa menemukan orang itu.
Karena hal ini, Hill pun memutuskan untuk masuk ke Portico. Dan ternyata tujuan Hill masuk ke sana untuk mencari petunjuk siapa yang membunuh anaknya. Karena dia curiga ada orang dalam membantu perampokan yang mengakibatkan anaknya terbunuh. It's gotta be an inside job. You're right, Mike. I shouldn't got you involved. Cerita pun berpindah ke lain karakter, di mana memperlihatkan sekelompok mantan tentara yang diketahui salah satunya bernama Jackson yang sedang berkumpul di rumahnya. Di sini mereka merasa sangat bosan dan juga sudah kehabisan uang, karena sudah tidak menjadi tentara lagi. Hingga suatu ketika muncullah ide untuk melakukan perampokan di sebuah rumah. Namun setelah melakukan aksi perampokan rumah itu, ternyata hasilnya sangatlah sedikit, dan tidak sebanyak perkiraan mereka. Merasa kurang, mereka pun merencanakan aksi yang lebih besar, yaitu untuk merampok uang dari jasa pengantaran uang yang ada di dalam kota. Menggunakan orang dalam yang bekerja di sana, mereka dapat dengan mudah mengambil uang senilai 1 juta dolar. Karena ketagihan mendapatkan banyak uang, mereka malah ingin kembali melakukan aksi ini. Dan disinilah semua kejadian sebelumnya terhubung. Di mana aksi kedua ini ternyata mereka merampok mobil yang sama yang pernah diawasi oleh Hill. Dan saat aksi mereka ini, seorang pria bernama Jan tidak sengaja terbuka penutup mukanya. Jan pun akhirnya lepas kendali dan menembak petugas pengantar uangnya dengan brutal. Dan karena hal ini, Jan pun juga menembak Doggy yang kebetulan ada di sana yang tidak sengaja melihat wajahnya. Sekaligus dia jugalah yang ternyata telah menembak Hill. 5 bulan kemudian, setelah kembali ke masa lalu, kita kembali ke masa sekarang. Di mana Hill seperti biasa bekerja untuk mencari orang dalam kenalan Jackson, yang membantunya merampok mobil sebelumnya. Sedangkan kelompok Jackson lagi-lagi ketagihan untuk merampok, dan malah berencana untuk merampok target yang lebih besar. Di sini bukannya berencana merampok mobil pembawa uang seperti sebelumnya, kali ini mereka akan merampok tempat penyimpanan uangnya, yang tak lain adalah tempat perusahaan Hill bekerja. Mereka pun mulai menyusun rencana dan tentunya dibantu oleh orang dalam tersebut. Dan suatu hari ketika Hill dan Bullet bekerja, Bullet tiba-tiba begitu saja menceritakan dialah orang dalam yang membantu perampokan tersebut. I helped him get into the cash truck game. With me on the inside. I tell them which trucks to hit. Mengetahui Bullet adalah orang dalam yang selama ini dia cari, Hill pun hanya pura-pura diam saja dan mengikuti semua perintah Bullet yang saat ini mengancamnya. Kemudian Bullet pergi ke suatu gudang untuk menaikkan teman-temannya, yang tak lain adalah Jackson dan kawan-kawan. Setelah itu mereka pun pergi ke markas untuk menjalankan rencananya. Sesampainya di dalam markas, karena Hill diam saja, mereka pun dapat masuk dengan mudah. Dan begitu masuk ke dalam, Jackson dan anggotanya mulai bergerak. Menggunakan Hill sebagai sandera, mereka dapat melucuti semua senjata petugas di sana, dan masuk ke tempat penyimpanan uang. Kemudian di lain tempat, Bullet yang pura-pura dijadikan sebagai sandera untuk bisa masuk ke ruangan pengendali yang mengendalikan sistem gedung itu. Namun kali ini petugas di sana memutuskan untuk melawan, dan baku tembak pun terjadi. Tapi sayangnya perlawanan mereka sia-sia. Menggunakan peralatan yang mereka bawa, perampok ini berhasil masuk dan membunuh semua petugas yang ada di sana. Selanjutnya, setelah menguasai sistem gedung, salah satu orang perampok membuka pintu luar agar teman-teman mereka yang lain dapat masuk. Tapi tanpa mereka ketahui, ternyata masih ada 3 orang lagi petugas yang bersembunyi. Para petugas ini pun memutuskan untuk menyerang para perampok, dan Hill pun tak tinggal diam. Memanfaatkan keadaan, Hill mencoba mengalahkan salah satu perampok dan mencekiknya hingga pingsan. Kemudian dengan cepat dia melepaskan Deb dan juga bosnya. Setelah itu dia mengambil helm milik musuhnya dan membunuh satu persatu perampok yang ada, mulai dari menembak mereka dengan shotgun tepat di lehernya, sampai berkelahi mati-matian dan membunuh musuhnya dengan pisau.
Nah, saat Hill sedang membunuh perampok yang ia temui, di lain tempat para perampok lainnya sedang sibuk melawan petugas yang bersembunyi sebelumnya. Dan di sini akhirnya Bullet menunjukkan siapa dia sebenarnya. Berpura-pura ingin membantu, Bullet datang meminta senjata. Namun naas mereka malah ditembak mati oleh Bullet dari belakang. Kemudian dia pun menembak Hill hingga tidak sadarkan diri. Bahkan tanpa rasa bersalah, Bullet menembak mati Deb yang sangat percaya dengannya. Dan sehabis mengalahkan semua petugas yang ada, sisa anggota mereka yang selamat yaitu Bullet, Jackson yang terluka dan juga Jen bergegas pergi membawa uang yang sudah mereka ambil. Cerita pun berlanjut di jalanan di mana mereka dikejar-kejar oleh polisi. Dalam pengajaran ini mereka berhasil kabur ke sebuah tempat parkir bawah tanah dan menutup pintu masuknya. Dan di sini saat akan berpindah kendaraan, Jen lagi-lagi berulah, di mana tanpa sepengetahuan Bullet dia berkhianat membunuh Jackson yang terluka dan mengatakan kepada Bullet bahwa Jackson telah tewas karena lukanya. Kemudian begitu selesai memindahkan uang ke dalam mobil, Jen juga menembak Bullet tepat di kepalanya dan langsung kabur seorang diri membawa semua uangnya tanpa terlacak oleh polisi. Singkat cerita, saat malam hari Jen dengan santai menikmati hasil rampokan di rumahnya. Namun tak lama Jen mendengar sebuah suara. Kemudian menemukan sebuah ponsel berbunyi di dalam tas yang berisikan tumpukan uang. Dan tiba-tiba entah bagaimana Hill yang masih hidup sudah duduk santai di belakang Jen. Nah, ternyata tanpa mereka sadari, Hill meletakkan ponsel di dalam tas mereka saat keributan terjadi. Dengan tujuan agar dia bisa dapat melacak kemana uang itu dibawa lari. Dan untunglah Jen lah yang membawa semua uang itu. Di sini setelah bertemu Jen yang selama ini dia cari, Hill memberikan dokumen yang berisikan hasil otopsi anaknya, di mana anaknya terbunuh akibat tembakan Jen yang mengenai ginjal, hati, jantung, dan juga paru-paru. Kemudian tanpa basa-basi, Hill pun membalaskan dendam dan amarahnya, di mana dia menembak Jen di bagian yang sama seperti Jen saat menembak anaknya. Film ini pun diakhiri dengan adegan Hill menyerahkan Jen yang sudah mati kepada agen FBI. Kemudian dengan mobilnya dia pun langsung pergi, dan film pun berakhir. Menurut aku film ini keren parah sih, ditambah lagi aksi-aksi Jason Statham yang sangatlah epic, dan endingnya pun sangat mengasihkan. Namun kita akan sedikit dibingungkan dengan alur cerita yang bolak-balik, tapi disitulah letak keseruannya. Saya sarankan kalian menonton film ini secara langsung agar lebih seru. Oke, saya Ahmad mohon undur diri, terima kasih dan bye-bye.